Kebahagiaan tak perlu sesuatu yang dinilai dari besarnya. Sekecil biji kedelai pun mampu mewujudkannya. Hasil olahan yang dapat dikreasikan sesuka hati, mencetak cerita yang akan mendatang dengan irisan tempe lembut yang siap dinikmati. 3 generasi telah menjadi saksi sebuah kreasi untuk terus berbakti, juga untuk pertahankan eksistensi. Dari bagian barat Surabaya, hadir sebuah mahakarya, rasa yang selalu berikan asa untuk kita memaknainya, bahwa yang berharga bukan hanya angka. Ya awalnya dari nenek moyang kita dulu, Mbak. Jadi mbah ke bapak, kemudian sampai ke keturunan, sampai ke anak-anaknya. Untuk pengrajin tempe kedelai ada 10 orang. Untuk yang tempe gembos itu ada 7 orang. Jadi jumlah keseluruhan 17 orang. Sebenarnya waktu itu tidak terpikirkan ya untuk jualan tempe, karena mungkin karena kebutuhan juga, karena korban PHK, jadi usaha apapun kita lakukan, dan kebetulan kok kita cocoknya di tempe. Awal saya bikin itu 5 kilo ya di tahun 2010, sampai sekarang itu ya lumayan ada peningkatan sampai 400 kilo per hari. Saya setiap hari rata-rata membutuhkan bahan baku kedelai 400 kilo. Itu kenapa saya kok habis banyak segitu, itu saya kulakkan, tidak saya jual sendiri. Jadi ada teman-teman, tetangga yang awalnya itu nganggur, minta dipelajari jualan tempe, kita ajari, kemudian sampai bisa, dan mereka kulaan ke kita. Itu kenapa saya kok bisa sampai habis 400 kilo per hari. Proses awalnya itu tempe kita itu sistemnya pakai masak 1 kali ya, jadi membutuhkan waktu paling tidak 4 hari dari proses awal kedelai sampai menjadi tempe. Jadi di hari pertama itu kedelainya kita masak sampai mateng ya, sampai mendidih, kemudian kita rendam semalam. Setelah kita rendam, esoknya kita pecah, kita giling, kemudian kita cuci sampai bersih, kemudian kita kasih ragi, proses peragian. Setelah proses peragian, proses packing, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 36 jam gitu, baru sudah jadi tempe yang siap dipasarkan. Tempe Sukomanunggal ini lebih empuk gitu, kemudian lebih gurih. Jadi tempe ini adalah salah satu makanan tradisional ya, khas banget sama Indonesia, dan mulai diinternasionalisasikan gitu ya, karena merupakan kekhasan atau bisa dibilang sebagai identitas gitu ya masyarakat Indonesia, karena kita hampir setiap hari kayaknya makan tempe. Nah, bicara soal kandungan gizi begitu ya, jadi tempe ini tentunya kaya sekali akan zat gizi baik makro maupun mikronutrien. Setiap 1 porsi atau kurang lebih sekitar 50 gram tempe itu mengandung sekitar 75-80 kalori energinya, kemudian proteinnya mengandung hingga 7 gram protein, kemudian lemaknya sangat rendah, hanya 3 gram per porsinya seperti itu, dan juga ada sedikit kandungan karbohidrat seperti itu. Nah, selain dari makronutrien, tempe ini juga mengandung mikronutrien yang sangat penting. Jadi ada vitamin dan juga ada mineralnya. Asupan zat besi dari tempe ini juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya anemia. Selain zat besi juga ada asam folat. Untuk ibu hamil ini juga sangat bagus ya, karena untuk mencegah terjadinya kelainan saraf pada bayi yang baru dilahirkan seperti itu. Vitamin B12 ini juga vitamin yang sangat penting selain sama dengan zat besi untuk mencegah terjadinya anemia. Vitamin B12 ini juga sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak gitu ya dari segi kandungan zat gizi. Saya ada yang ngambil di rumah ya, ada yang ngulak gitu. Kemudian pelanggan saya ini pasarnya ya sekitar Surabaya, ada sebagian yang ada di Gresik. Untuk kemajuan ke depan itu saya berharap Indonesia itu bisa nanam kedelai sendiri. Jadi kita tidak bergantung impor terus. Paling enggak ada perhatian dari pemerintah bisa memfasilitasi apa yang diperlukan mengrajin tempe. Secara khusus di Sukomanunggal ya, harapan saya bisa lebih dikenal ya, khususnya di Surabaya, bahkan kalau bisa itu seluruh Indonesia lah. Kampung tempe ini bisa diketahui banyak orang.
Bahkan sekarang ada lewat medsos, juga peran dari mahasiswa, peran dari anggota dewan, peran dari semuanya lah. Siapa yang menyangka dengan beberapa tahapan, dengan beberapa pekerja, mampu hadirkan harapan. Surabaya sudah jadi saksinya bahwa kampung tempe ini benar adanya, memberikan cinta, harapan, dan makna bagi banyak anak bangsa. Senyum indah terpatri di wajah pada mereka yang bekerja tanpa lelah agar si kecil bermasa depan cerah. Pun sama dengan pemerintah yang membantu tanpa ada bantah dan membuat semua menjadi terarah. Kampung Tempe Sukomanunggal terdepan dalam kebutuhan tempe pangan.